guys, this is 3 in 1 Podcast. Aku Odil. Aku Adel. Aku Cece. Nah, hari ini kita topiknya akan membahas tentang sesuatu yang sering terjadi ya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Apa tuh? people pleaser. Kalian pernah gak sih ngerasa kayak sebenarnya kalian tuh gak mau, tapi kalian gak bisa nolak, kayak udah iya aja karena gak enak gitu kalau mau nolak. Ya udah iya. Aku kayak gitu, kayaknya aku people pleaser deh. Kenapa? Karena aku itu tipe orang yang gak enakan. Kayak misalnya ada orang yang minta tolong atau misalnya tolong gitu. Aku tuh walaupun aku misalnya gak bisa ngelakuin itu, tapi aku berusaha untuk nolong gitu. Karena aku tuh gak enak gitu kalau nolaknya tuh gak enak, kayak dia minta tolong. Iya gak enak. Bilang enggak. Iya sih. Jadi iyain aja gitu. Itu people pleaser bukan kayak gitu? Iya, itu bisa dibilang people pleaser. Kalau Cece gimana, Ce? Sama sih. Kadang gak enak ya kalau misalkan contoh kayak misalkan dia butuh ada segini enggak, misalkan gitu. Oh, kalau duit enggak sih aku. Kalau misal ya contoh Del. Atau Kayaknya ini dari aku pengalaman pelit pribadi duit. sih. ya kalau ada ya sok, tapi kalau bisa tahu diri ya, Balikin, minimal Atau balikin. kayak misalkan butuh apa gitu kita tolong, tapi kenapa harus nemunya tuh selalu kayak orang yang gak tahu diri, atau mungkin Udah gak ada gitu. feedback lah. Hmm. Gak ada feedback. Apalagi kan kalau misalkan nolongin masalah duit gitu, karena kita gak enakan, kita gak enakan juga buat nagihnya juga Iya, gitu. Jadi itu. makanya duit itu sensitif ya dalam pertemanan. Jadi kalau bisa mah Bisa pinjam-pinjam lah. Iya, makanya Jangan guys. Sesat ya. karena hutang itu merusak pertemanan, guys. Benar banget. Terus seringnya yang ditagih adalah yang paling Paling galak. Ya. jadi Kenapa kalau ya? misalkan emang kita butuh, mending gak usah gitu. Ngerti gak sih? Cari alternatif lain, Mm-mm. keluarga atau apa. Tapi- Jangan ke temen yang deket lah gitu maksudnya ya. Ya ke siapa aja sebenarnya nggak boleh Iya ya. sih kalau minjem mah ya. Iya sih, kadang kita juga harus mikirin kita dulu sendiri baru orang lain gak sih? Betul. Terus kalau aku sih, misalnya ada yang tolong kerjain job yang ini dong, kayaknya aku hari ini lagi gak bisa deh. Padahal itu bukan job aku gitu, tapi ya udah deh gitu, karena aku harus nge-backup dan deadline-nya itu mepet, jadi mau gak mau aku harus nge-backup walaupun sebenarnya aku juga males gitu karena itu kan bukan kerjaan aku. Iya. Itu konteksnya kelompok berarti. Iya, Bukan kerjaan individu. iya kelompok sih. Kan ada orang deh. Iya, jadi berkelompok dong. Terus aku tuh kayak sering banget, kayak misalnya ada orang nih ngajak main. Nah di situ tuh posisinya aku tuh lagi nggak megang Bokeh. duit. Iya megang duit, cuman kan masih ada hari esok gitu. Duit iya. itu tuh buat berkepanjangan. Tapi karena kayak orang ini tuh kayak, ayo atuh kapan lagi kan kita jarang gini. Gak enak ya? Aku tuh kayak gak enak. Ya udahlah ayo gini. Kayak gak berani bilang gak punya duitnya gitu. Nah itu tuh sebenarnya capek juga ya lama-lama jadi orang gak Pasti. enakan tuh, karena kan kita sebenarnya itu ngikutin kemauan orang lain kan, dan di luar dari batas apa yang kita mampu gitu, iya. termasuk Di luar kapasitas. Iya gitu. Kalau kamu gimana? Kalau misalnya aku memang lagi benar-benar nggak mau dan nggak pegang uang lebih, aku pasti bakal bilang Gak dulu. kayaknya aku nggak bisa gitu. deh gitu. Tapi ya sih kalau bilang gak apa-apa tuh sebenarnya gak apa-apa. Ya. Iya, jadi nolak tuh ya gak apa-apa. Kenapa harus memaksakan? Tapi kenapa Karena aku kalian nggak takut enak buat kan. nolak? Kayak apakah takut dijauhin, takut diomongin, atau takut Iya. bikin orang lain kecewa gitu? Takut kecewa ya? Kalau aku sih kayaknya lebih ke takut bikin orang lain kecewanya itu. Kayak apaan sih udah diajak ditolak mulu. Padahal itu tuh emang dia tuh selalu mengajak pada saat yang tidak tepat terus Iya. gitu. Ngerti gak sih? Benar. Dan kalau misalkan kita nolak, kayak dia pasti mikir kok nolak terus alasan mungkin gak sih yang gitu-gitu. Iya, paham. Nah, karena itu tuh mereka bergantung sama pendapat kita. Karena mungkin kita selalu avail. Kalau mereka ngajak kita iya aja. Nah, suatu hari kalau misalkan kita tolak jadinya kayak kenapa sih gak bisa, biasa juga bisa. Nah, itu adalah awal permulaan dari menolak atau bilang tidak. Ya padahal itu berarti kita udah tahu dong gitu, kita udah aware sama diri sendiri kalau kita bisa bilang tidak saat itu dan gak harus selalu avail buat orang lain gitu loh.
Berarti sebenarnya itu harus dirubah dari diri sendiri ya. Betul. Tapi sebenarnya orang yang ngajakinnya itu tahu gak sih kalau misalnya Irisya tuh people pleaser. Tahu gak sih aku tuh kalau dia kayak gitu jadi dimanfaatin, itu bisa aja gak sih? Bisa kayak gitu? aja. Bisa jadi. Jadi sebenarnya walaupun kita berusaha berubah juga, kalau misalkan temen kitanya kayak nge-trigger terus ya susah gak sih? Karena jadinya ngerasa bersalah gitu ya. Nah makanya dari itu kita harus punya settle boundaries buat diri kita sendiri sih. Nah, aku nerapinnya kayak gitu. Karena enggak semua orang tuh layak mendapatkan feedback yang sama gitu dari kita. Iya. Emang kalau misalkan kita butuh mereka avail juga di hari itu. Kayak aku sih lebih mikir ke situ ya. Dia waktu aku butuh dia nggak avail buat aku, ya udah aku juga jadi malas itu berinteraksi atau pergi sama orang itu lagi gitu. Bukannya kayak dendam ya, enggak. Cuman kayak di sini kita bahas tentang feedback. Tapi kalau dari pengalaman aku ya, aku tuh kayak pernah nyoba nolak gitu. Setelah aku nolak itu, yang aku rasain itu kayak aku tuh Kepikiran ya? jadi kayak berbuat salah sama orang gitu. Jadi kayak gak berani buka HP gitu, kayak takut dia ngejawabnya yang gimana-gimana. Padahal itu kan sebenarnya bukan salah kita ya, itu kan pilihan kita. Cuman karena aku bilang enggak, jadi aku tuh kayak ngerasain tuh habis marah-marah sama orang itu gini. Oh kayak capek jadi people pleaser ya. Terus gitu. kayak di situ tuh kamu kayak meledak gitu kan, kayak marah. Sebenarnya itu reaksi orang lain tuh kan di luar kontrol kita. Cuma kita yang bisa mengontrol reaksi kita terhadap suatu masalah atau memberi reaksi kepada orang lain. Jadi ya mungkin ya aku sendiri adalah orang yang sangat overthinking. Aku takut nih orang lain ngomong gini, tapi kan itu di luar sesuatu yang bisa kita kontrol. Iya, jadi ya udah terserah lah orang mau bilang apa, yang penting aku pentingin diri aku sendiri gitu. Dari itu sendiri. Permasalahan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang mementingkan orang lain ya daripada diri itu makanya harus dirubah habitnya. Iya, makanya bilang nggak apa-apa tuh ya nggak apa-apa sebenarnya. Bilang tidak. Iya, bilang tidak itu nggak apa-apa. Ya itulah. Bilang enggak. Ya gitulah, belajar bilang enggak itu nggak apa-apa. Tapi jadi people pleaser tuh jadi capek. Iya, terus ke diri kitanya tuh karena nggak mau ditolak, karena kita gak biasa nolak. Jadi kalau mau minta tolong, kita tuh gak berani buat minta tolong sama orang lain atau kayak nyampein apa yang kita mau, kayak usul misalnya mau kesini, karena kita tuh udah punya ketakutan dari awal, takut ditolak itu, kayak udah ngebayangin. Itu sih kalau aku kayak enggak mau iya, gitu ya. jadi dampak negatifnya juga jadi kayak gitu. Oke, tapi pernah gak sih kalian ada di suatu fase udah capek banget nih, kalian udah muak gitu jadi people pleaser, dan apa yang kalian lakuin saat itu? Aku sih dulu pernah kayak gitu, kayak udah iya. Tapi dengan banyak pengalaman ya, udah gede tuh nambah banyak pengalaman. Mungkin kalau misalkan kita nolak tuh nggak apa-apa. Mencoba untuk menolak tuh nggak apa-apa sebenarnya, nggak harus mengiyahkan apa maunya. Karena kan kita juga punya kehidupan ya, maksudnya nggak tentang pertemanan terus, kita punya dunia masing-masing. Kalau aku pas capek gitu ya jadi orang kayak gitu tuh, di dalam hal itu meledak ke orang itu. Semua yang aku pendem tuh kayak, apa sih, kan ini aku baru sekarang gini, atau kan biasanya juga aku ikut, cuma sekarang kayak bener-bener jadi yang biasanya aku nggak pernah marah jadi marah ke orang itu. Jadi itu tuh yang bikin kita berantem gini, walaupun sama teman juga. Betul. Karena kenapa dia tuh nggak ngerti sih apa yang aku mau gitu kan? Kenapa harus selalu aku yang ngertiin kamu gitu? Di saat aku lagi gak mau sih ngerti gitu. Sebenarnya banyak tahu yang bilang kayak gitu. Cuman di satu sisi kita juga bisa bilang kayak, kamu pengen ngertiin, tapi kamu pernah nggak sih ngertiin orang? Nah gitu. Jadi sekarang tuh aku tipe yang ya udah, orang mau ngapain juga terserah. Mungkin apa ya, karena pengalaman juga ya. Jadi belajarlah dari pengalaman. Sorry. Ya, nah kalau misalnya aku ngerasa udah capek, muak, aku biasanya nggak ngeluarin emosi secara langsung sih, tapi mending pilih dikit, karena lama-lama juga akan lupa gitu biasanya. Atau enggak kalau misalnya lagi kesel banget sama orang ini, aku akan menghindari orang itu dalam waktu yang mungkin agak lama, misalnya 3 hari, bahkan seminggu, atau bahkan aku langsung cut off gitu, karena dia nggak bisa respect sama aku gitu sih.
Ya, tapi aku bukan tipe yang ini sih. Kalau misalkan sama temen ya jarang, nggak melulu main, ada masanya lah. Karena emang udah dihabisin mungkin ya Ya, di masa SMA, SMP kayak gitu. Cuman kalau untuk sekarang, untuk bisa nolak tuh ya nggak apa-apa sebenarnya. Tuh pembelajaran itu aja. Balik lagi ke pengalaman sih. Karena nggak seharusnya kita tuh ngertiin orang maunya apa. ya pokoknya kita harus prioritasin diri kita sendiri dulu, baru orang lain. Dan kita juga ketika kita tahu teman kita tuh people pleasing gitu, harusnya kita tuh jangan memanfaatkan keadaan itu. Kayak misalnya kita tuh ngajak ke suatu tempat, terus teman kita tuh bilang iya, tapi kita tahu gitu itu tuh gak mau. Iya. Kan kalau ekspresi orang tuh nggak bisa ditutupin ya. Nah harusnya kita tuh lebih peka dan lebih ngerti kayak, oh si ini iya tapi kayak kelihatan tuh capek. Ya udah gitu, oh ya udah ntar lagi aja diundur gitu. Kayak harus mengerti si situasi Keadaan itu lah, ya. karena kadang kalau dipaksain pun moodnya nggak akan bener ke depannya. Iya, jadi mood itu menular teman-teman. Iya lagi. Ya, jadi sebisa mungkin ya kita harus menjaga mood. Kayak Walaupun misalkan kita sedang Iya. muak dan gedek. kayak misalkan kita dari mana, terus di rumah atau di luar kita nggak mood ya, terus ketemu orang, itu tuh harus bisa nutupin lah, jadi muka dua istilahnya. Profesional. Tapi apa bedanya orang baik sama People people? pleaser. Iya. Kalau orang baik tuh ya dia melakukan basic manner ke semua orang, tapi dia Iya. tahu batasan. Sedangkan kalau people pleaser itu memang sama-sama baik, tapi dia nggak tahu kayak batas harus bilang iyanya tuh kapan, karena semuanya dia lakuin demi Nggak enak Dan itu dia ya, memaksakan menyenangkan orang diri lain. dia untuk bisa menolong. Iya, karena dan apa? handle. Karena takut tadi, takut dijudge, banyak takut ketakutan lah. kecewa. Kalau misalkan Iya. kita nolak, dia bakal gimana ya? Terus kalau misalkan kita bilang enggak, dia bakal gimana atau sedih atau apa kayak gitu loh. Itu banyak terjadi di pertemanan sih, kayak kamu kalau misalkan nggak manfaat di circle ini, ya udah sih nggak usah gabung sama circle kita gitu. Kamu seupai. Tapi kadang misalkan kalau misalkan kamu ya ketemu sama orang yang tiba-tiba datang terus moodnya jelek, itu kan nular ya. Terus kita cobalah untuk ngobrol sama dia, tapi orang ini tuh nggak bisa ngedengerin apa yang kita ngomong. Itu gimana menurut kamu? Aku nggak mau lihat mukanya sih, kayak kamu kalau lagi mood gak usah nunjukin muka Iya, depan aku iya. deh gitu, karena aku juga jadi gak mood. Jadi kalau misalkan aku ketemu orang yang gak mood atau aku lagi gak mood, aku bakal menjauh dulu dari orang-orang itu, karena takutnya mood aku tuh menular. Dan kalaupun ada orang yang bad mood dekat sama aku gak akan tanya sampai dia sendiri yang ngasih tahu, karena kalau orang bad mood ditanya tuh makin bad mood biasanya. Iya, dan nih orang yang kayak gitu tuh kayak misalkan ya udah aku tuh lagi gini loh, lagi marah sama ini atau lagi capek atau apa kayak gitu. Itu kan maksudnya kalau misalkan ketemu ya, misalkan ya udah, kalau misalkan dia mau sendiri kenapa harus nunjukin muka di depan orang lain gitu. Itu kan bikin kayak kita yang salah atau dia yang datang-datang bawa masalah. Ya atau enggak pas lagi dalam keadaan kayak gitu kita nggak salah, tapi kita yang kena batunya gitu. Ya kan, males. Jadi lebih ke lihat energi sekeliling ya. Kalau misalkan kita lagi ada masalah, lagi sedih, terus kita ngeliat sekeliling kita, oh orang lagi happy, kita harusnya jangan egois dan harus bisa nutupin perasaan itu gak sih? Ya benar. Supaya energi sedih kita tuh nggak nular ke orang-orang. Tapi kan kadang ada orang yang pengen ditanya kayak gitu tuh, pengen ditanya. Ada juga orang yang kayak ya udah pengennya sendiri tapi kayak gitu. Pengen ditanya jadi dia ngeluarin kayak Ya, tapi kadang ada yang kayak gitu nggak mau ditanya, kayak ya udah dia marah kalau misalkan ditanya, lu kenapa gitu. menurut aku yang ngeliatin sikap bad mood, terus kayak cemberut, Ya, tapi pas lesuh ditanya lah gitu. pas ditanya kenapa, kayak enggak, itu caper sih. Apa sih aku tuh gitu misalkan. Iya itu caper sih, karena kalau misal ngapain ditunjukin tapi pas mau dikasih solusi dia responnya kayak gitu, tapi nggak ngerespon dengan baik juga ya. Ngapain gitu, caper itu mah.
kayak dia merusak tuh suasana doang anjir. mau meminimalisir bad moodnya dia, tapi pas kita coba minimalisir malah makin bad mood dan gak jelas gitu orangnya. Kecuali orang yang kayak oke, dia ada masalah terus dia ceritain terus tektokan sama kita juga enak, nah itu berarti emang butuh orang-orang buat berbagi ceritanya gitu. Tapi gini loh, ada beberapa orang yang memang pengen cuma didengerin aja, Iya. tapi gak pengen dikasih Dikomenin, saran. iya, Soalnya betul. kalaupun kita kasih saran, terus dia kayak akan menolak semua saran-saran dari kita. Jadi tanya dulu kayak mau dikasih saran atau cuma mau didengerin nih gitu. Benar kayak gitu. Itu sama aja kayak ini gak sih, ada kata haus validasi. Ya bisa. Kalau apalagi kalau keseringan nunjukin karakter itu gitu, kayak udah jadi bad habitnya dia. Dan itu tuh sangat-sangat menjengkelkan sekali sih. Iya, itu cringe honestly. banget. Maunya kayak di ngertiin tapi nggak mau ngerti orang lain. Iya sih. Itu maksudnya people pleaser enggak sih? Enggak sih, Enggak itu sih. penjahatnya sih, lawan dari people pleasernya itu Iya begitu, sih. orang yang begitu. Tapi orang-orang yang memanfaatkan si people pleaser ini tuh kayaknya orang-orang yang keinginannya tuh cuman bisa dikabulin sama si orang ini, jadi dia memanfaatkan orang yang people pleaser ini gitu. Karena kapasitas mereka tuh tidak mampu sampai situ, makanya dia memanfaatkan orang lain buat lakuin itu. Bisa aja misalkan ya punya teman yang ini nggak bisa, tapi yang ini ya aja bisa aja gitu. Oh, nah iya. Kasihan banget. Iya emang. Misalnya nih di suatu circle tuh ada 5 orang, ada 6 orang misalkan. 2 orang doang yang punya motor. Duh, aku udah punya siapa ya? Kalau naik ojol mahal deh kayaknya nih. Sedangkan si 2 orang ini kayak, duh aku lagi gak kuat nih bawa motor, kayak pengennya tuh atau pengennya tuh bawa sendiri dulu aja gitu, gak pengen ngebanyak siapa-siapa. Karena itu juga bentuk protect dia dari sesuatu hal yang tidak terduga, kayak gak mungkin lah kita dalam keadaan yang tidak mood ini maksain nebengin orang. Itu tuh kayak aku pribadi pernah ngerasain sih, kayak aduh aku lagi capek nih kalau ngebajak orang gak mau, tapi aku tuh mikir lagi kalau mereka pakai ojol itu mahal, karena aku pernah ngerasain di posisi itu gitu. Jadi kayak sebenarnya aku nggak pengen, tapi kasihan juga gitu lihat orang itu sebenarnya masuk people pleaser, cuman aku mencoba buat mengerti keadaan orang lain gitu loh. Tapi kadang ada orang yang tidak tahu diri mungkin ya, jadi kayak apa-apa pengen sama sini aja pokoknya kalau misalkan kita mau pergi sini harus ada karena kita butuh motornya aja. Nah itu ada loh yang kayak gitu. Jadi kita tuh jangan memanfaatkan seseorang. Kayak misalkan kita mau pergi tapi kita kurang motor misalkan. Nah itu sering terjadi. Ini sering terjadi. Jadi butuh motornya aja secara galang. Apalagi memanfaatkan barang teman ya. Nah itu dia. Kalau misalkan kayak aku butuh ini nih gitu. Tapi kalau misalkan kamu beranggapan sama orang yang butuh tapi nggak ada kata kayak minjem atau tolong atau apa gitu, gimana? Tolong, makasih itu manner sih. 3 magic words. Tolong, maaf, makasih. Ya, kalau maupun family, sahabat, teman biasa atau teman kampus, itu hal-hal itu basic ya sebenarnya. Basic Walaupun manner. udah deket banget. Udah walaupun udah deket Iya. banget. Kalau aku termasuk orang yang sensitif sama hal-hal yang gitu sih. Iya ya. Kalau misalkan kamu pernah nggak nemu orang yang kayak gitu? Kenal lah. Kayak Pernah, dia pernah. tuh Spontan aja gitu. terus minta tolong tapi kesannya nyuruh, Iya. ngerti gak sih maksudnya kayak Paham. dia tuh minta tolong tapi kok kayak nyuruh gitu. Hmm. Karena bahasanya Kayak misalkan hal kecil aja, tolong kan ambilin HP, misalkan kayak HP siniin gitu kan. Beda kan? kasar sih itu. Iya kan? Beda kan? Ya. Itu manner sih guys sebenarnya. Itu hal Berarti- kecil yang sering dilupakan ya pada itu. Iya, padahal dari kecil tuh harusnya udah diajarin ya di sekolah. Tapi kadang ada orang yang udah diajarin, cuman kebiasaannya nggak diterapin, jadi ke bawah sampai besar. Jadi beda habit. Ya jadi kayak kita yang mau minjemin juga kayak mikirnya kayak apa sih? Jadi ini tuh barang siapa? Gitu kan. Ya enggak? Ya atau enggak kayak misalnya nih, aku tuh pengen FOMO, ada sangkut pautnya sama FOMO. Aku pengen foto-fotoin tapi HP akunya kameranya jelek. Aku mau pinjam HP ada soalnya HP-nya iPhone 20 Pro Max gitu kan. Nah, Adel sebagai yang punya HP tuh kayak kenapa sih pinjam HP aku terus, tapi kalau nggak ngasih pinjam nggak enak juga. Padahal kan cuma foto-foto doang, walaupun fotonya itu ternyata 60 set
harus dikirim, dan ada juga yang ngirim kan, ada yang menyediakan kuota, menyediakan HP, terus dia ada Menyediakan sendiri. memori. Iya, kenapa kamu nggak modal sendiri buat beli HP itu gitu, dan bisa lebih sepuasnya pakai HP sendiri gitu daripada harus pakai HP orang lain. Itu kayak memaksakan sesuatu yang sebenarnya dia tuh nggak mampu di situ kapasitasnya, tapi karena memaksakan akhirnya ya begitulah negatif. Iya, even tuh dia misalnya oke, nggak apa-apa minjam HP buat foto, tapi tahu diri gitu. Iya. Ngerti gak sih, kayak ngerti gak maksud aku, kayak Iya. langsung karena- ambil. enggak, maksudnya kayak lagi dong Oh, gitu. iya. Karena kan aku juga punya kapasitas gini Iya, pasti. untuk ngirim, jadi lama-lama jadi kayak malas gitu. Betul. Kayak banyak banget ya. Benar. Jadi lebih ke sebenarnya tahu diri aja sih. Sebenarnya kita tuh harus bersyukur punya temen yang people pleaser ya. Iya. Cuman harus tahu batasan, terus tahu gimana kita harus menyikapinya, ya kan. Jangan sampai si orang ini tersinggung dengan apa yang kita lakuin. Apalagi kalau udah kesannya tuh kalian tuh kayak jadi bosi gitu. Iya, benar. Minimal basic yang tadi Adel omongin itu ada ya, maksudnya kayak gitu lah. Jangan selalu memanfaatkan yang ada dengan nama pertemanan yang dekat, pertemanan dekat. Jangan memanfaatkan orang dalam kesempitan lah gitu ya. Terus kasih feedback juga sih ya kalau bisa, karena kan setiap pertemanan tuh pasti ada feedbacknya masing-masing. Nah, makanya misalkan aku mau temenan sama Ada sama Cece ya, karena kalian ngasih satu feedback yang oke lah gitu di aku, bisa diterima feedbacknya. Sedangkan kalau gak ada feedback ya ngapain juga gitu. Karena kan semua itu given and taken. Nah, betul. Kadang kita ngelihat orang juga misalkan ada perubahan itu karena mungkin dari dirinya atau dari emang lingkungannya, dengan apa yang dia kasih, dan ya gitulah pokoknya ya teman-teman. Balik lagi sama sikap sih, dia menyikapi seperti apa. Ya karena lingkungan itu Ayo, sangat semangat. berpengaruh. Lingkungan itu sangat berpengaruh terkait habit kita. Jadi sebenarnya people pleaser tuh orang-orang yang mereka tuh sebenarnya dibiasain nggak punya ruang untuk ngasih ngasih pendapat tentang apa yang mereka mau. Iya. Jadi itu tuh ngebuat diri mereka apa ya? Jadi ngikutin apa yang orang mau, karena walaupun mereka nggak mau ya udah ikutin aja, karena mereka terlalu takut buat ngutarain apa yang mereka mau gitu. Tapi terkadang banyak juga yang bukan people pressure, tapi kayak ya udah ikut aja karena dia malas mikir gitu kan. Cuman kadang kita tuh harus ngerti dan peka sama orang yang kayak gitu, karena nggak semua apa yang harusnya mereka keluarin tuh malah disimpan sendiri. Oke, tapi kalian pernah gak sih ngerasa karena kalian udah muak banget nih sama orang ini, terus akhirnya kalian nggak dendam sih, tapi kesel aja gitu, suatu hari orang itu minta tolong ke kalian, apa yang bakal kalian lakuin nih? Kalau aku pernah nih ada pengalaman kayak orang itu tuh lebih dulu belajar sesuatu dari aku, terus pas aku nanya ke dia kayak, kan kamu anak komunikasi, masa kayak gitu aja nggak ngerti? Iya. Aku cuman diem kayak ya udah sih kan cuma nanya doang. Nah 3 hari kemudian dia tuh nanya lah, make sure tentang penulisan yang bener tuh gimana sih. Iya. Nah karena aku kesel sama dia, karena aku ke-trigger lagi hal yang dia lakuin 3 hari lalu, terus aku gini balik, ya itu kan hal basic, harusnya kamu tahu dong, gak usah nanya-nanya gitu ya. Tapi kadang orang yang gitu tuh harus digituin lagi karena biar mikir, ya nggak sih? Iya. Tapi kalau misalkan orangnya tetap nggak mikir, ya udah itu emang dari diri Karakternya yang memang Kayak- begitu. Kadang kita juga pernah kasar, kayak kita kan nggak tahu ya, makanya nanya kan, dan Ya. itu apa ya namanya, ya keterbatasan lah ya. Kadang kan tanpa kita sadar juga kita tiba-tiba nggak tahu apa gitu kan, nanya kayak, oh kayaknya yang pintar kayak gini, kayak yang tahu semuanya masa kayak gini. Iya kayak gitu. Harusnya kan bisa berbagi ilmu gak sih? Janganlah Segampang merendahkan itu. orang ya. Jadi kita kan nggak tahu keterbatasan orang tuh di mana. Iya. Tuh. Jadi Ada pesan gak sih kira-kira buat orang-orang yang masih ngerasa kalau dirinya ada people pleaser? Don't afraid to say no.
Nah, betul. Dicatat ya. Don't afraid to say Noted. no. Gitu, jangan takut untuk bilang tidak karena kalian yang tahu kapasitas kalian, terus kalian yang tahu apa yang kalian butuhkan. Jadi jangan selalu ngasih makan ego orang lain. Dan buat orang-orang yang selalu memanfaatkan orang-orang yang polos, enggak polos, gaya people pleaser. Ya, orang-orang ini tuh Sedikit kalian, polos sih. kalau menurut aku apapun itu andalin diri sendiri dulu. Iya. Karena pada akhirnya semua orang tuh balik lagi ke diri sendiri, yang bisa nolong itu diri sendiri. Jadi kalian jangan memaksakan seseorang yang gak enakan untuk ngelakuin apa yang kalian mau gitu. Karena kalian itu bagi kalian sangat membantu, tapi itu merusak seseorang gitu. Iya gitu. Kalau dari aku sih gitu. Ya pokoknya mah janganlah jadi orang yang berlebihan lah menyikapi apa yang orang kasih. Menyikapi apa yang orang kasih. Ya, gitu. Begitu teman-teman. Udah. Oke, nah itu ya tadi bahasan kita hari ini tentang people pleaser. Buat kalian yang masih stuck menjadi orang people pleaser, kalian gak apa-apa banget kalau bilang enggak, karena kalian harus belajar sih. Dari sendiri. Menurut aku harus belajar bilang enggak. Sama-sama belajar dan jangan sampai ngelakuin itu atau merugikan itu ke orang lain. Nah, mungkin sekian ya dari podcast kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.